Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau cerita. Jadi aku udah tinggal sendiri selama 1 tahun di apartemen yang lokasinya ada di Tangerang. Ini kayak gini. Tapi hari ini adalah hari terakhir dimana aku harus move out karena sewanya udah 1 tahun. Dan to be honest, aku mau pindah ke rumah. Tapi rumahnya itu masih on process, ongoing, masih dibangun dari nol. Dan ternyata bangun rumah itu tidak semurah yang saya bayangkan. Jadinya aku decide untuk kembali lagi ke rumah orang tua aku. Dan ini aku pengen kasih lihat kalian room tour atau house tour aku. Apartemen aku ini kira-kira 100 meter luasnya, 1 bedroom doang dan ada living room. Ini posisinya berantakan banget karena aku lagi packingin barang dan sebenarnya udah 90% kosong ya, tinggal dikit-dikit lagi. Ini aku habis makan, berantakan banget. Ini semuanya kayak gini. Jadi aku sewa itu selama 1 tahun dan ini full furnished, udah ada interiornya, terus juga ada kulkasnya, terus ada sofanya juga. Jadi sebenarnya menurut aku cukup PW. Kalian penasaran harga berapa? Ini harganya itu dari 120 juta, tapi karena kebetulan saat itu orangnya jadi lagi BU, jadi uang sewanya itu kira-kira 70 jutaan dan itu belum termasuk maintenance dan listrik. Nah, ini kayak gini ya. Jadi ini dapurnya emang gak gede sih, tapi menurut aku decent lah untuk tinggal sendiri. Kayak gini udah termasuk semuanya. Kalau ini TV aku punya, jadi aku harus bawa pulang. Ini agak repot banget untuk pindah-pindahannya. Dan ini living roomnya juga spacious banget. Menurut aku sih, aku seneng banget tinggal sini dan cukup PW ya. Menurut aku sewa apartemen yang udah furnished itu plus point. Kenapa? Karena langsung dapat PW-nya, terus estetikanya juga langsung dapat. To be honest, this is not actually my style ya. Cuman menurut aku udah oke banget lah untuk ukuran apartemen. Nih, kaca-kaca gitu. Tapi yang aku paling sebel adalah wallpapernya karena ini nggak estetik. Aku tuh suka banget kalau misalnya rumah itu proporsinya bagus, estetik dan rapi, nggak berantakan. Karena aku tuh sebenarnya anti berantakan ya. Ini semuanya udah bener-bener kosong. Ini emang dari punya mereka. Harusnya aku fotoin ya sebelumnya. Wah, ada YouTube aku kan, udah follow belum YouTube aku lagi makan food review. Jangan lupa ya follow, bukan follow tapi subscribe my YouTube channel. Dan kenapa aku langsung jatuh cinta sama tempat ini? Karena view-nya bagus banget. Gak mungkin kalian tinggal di Jakarta itu dapat view sebagus ini karena biasanya gedung-gedung. Nah, ini aku langsung jatuh cinta karena emang kalian bayangin ya kalau misalnya lagi capek-capek, lagi stres, kerja terus, kayak pengen mata itu seger, bisa lihat alam, bisa lihat yang jernih. Nah, ini langsung view-nya lapangan golf di luar kayak gini. Bagus banget menurut aku, ini million view. Bagus banget. Dan setiap pagi kayak aku buka jendela, aku bisa lihat view lapangan golf ini. Dan ini aku tinggal di lantai 21, jadi cukup tinggi dan posisinya itu di atas mall. Jadi gampang banget kalau mau ngapa-ngapain tuh, kalau mau belanja, mau ke supermarket, butuh beli kebutuhan, aku tinggal turun aja ke supermarket atau ke mall. Dan bahkan di apartemen ini ada Indomaret. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, ada bisa car race tuh, punya si Juragan 99. Kalau tiap pagi pasti ada aja mobil yang lagi racing. Ya, ini view-nya kayak gini. Langsung aja ke kamarnya. Jadi untuk masuk ke kamar ini gak ada pintu sama sekali. Jadi cuman kayak gini, which oke lah ya. Maksudnya kayak buat tinggal sendiri gitu oke banget. Kayak kalau ada orang pun juga it's okay gitu. Ini kayak gini. Jadi ini tempat biasa taruh komputer untuk kerja. Terus ini aku lagi packing baju-baju aku. Aku nggak punya terlalu banyak, tapi tetap aja ya selalu kurang ya. Ini lagi packing ini. Nah, ini aku harus bawa pulang ranjangnya karena ranjangnya aku beli sendiri, punya aku sendiri. Aku bingung gimana cara bawanya, bahkan ada belakangnya juga, dipannya agak bingung sih karena waktu itu aku BM nggak mau pakai ranjang bekas, jadi aku beli ranjang baru. Dan sekarang aku udah bingung banget gimana cara bawa pulangnya dan mau taruh di mana. Oh my god. Oke, ini udah berantakan banget tuh, Benes. Agak sedih sih, sedikit sedih ya. Karena ya 1 tahun tinggal di sini cukup PW lah. Tapi kenapa aku juga decide untuk balik ke Jakarta? Karena tinggal di Tangerang itu agak susah guys. Satu, agak jauh, jadi mau kemana-mana tuh macet, agak buang waktu, dan perjalanan itu jadi lebih lama. Belum lagi harus keluar extra cost buat tol. Ya, terus ini kamarnya. Jadi kalau misalnya view-nya dari sini tuh kamarnya kayak gini. Memang gak gede-gede banget ya, tapi menurut aku cukup banget buat sendiri.
no complain at all. Jadi ini ranjang, terus bisa nonton TV di sini. Nah ini TV-nya punya mereka, jadi udah included. Terus ini nakasnya punya aku. Nah ini kalian bayangin ya, kalau misalnya pagi-pagi bangun itu bisa buka jendela terus langsung lihat view-nya kayak gini. Matanya seger banget kan, kayak lihat komputer terus kerja atau kayak mungkin nyatet-nyatet atau gimana gitu kan. Pas sekarang semuanya pakai digital, komputer, laptop. Nah, ini kalian bisa cuci mata sedikit ya lihat orang golf gitu. Nah, ini langsung aja aku kasih lihat kalian toiletnya. Jadi toiletnya itu kayak gini, cukup oke lah ya. Kayak gini. Ini tempat mandinya, showernya. Aku paling nggak bisa, bener-bener nggak bisa WC becek, dan ini WC-nya kering karena ada ruangan khusus untuk tempat mandi atau shower kayak gini. Bener-bener aku nggak bisa banget WC becek. Terus ini wastafelnya, banyak banget barang aku tadinya, dan di sini klosetnya. Kayak gini aja, enough. Udah kayak gini. Ini ke kamarnya. Sekarang aku lagi pindahan nih, kayak gini barangnya banyak banget sampai nggak bisa duduk ya. Itu full belakangnya. Sadar gitu kan. Di depan juga ada yang temenin, itu koper merah. Hari ini lanjut pindahan lagi. Nah ini ranjangnya udah diangkat, jadi kosong melompong kayak gini. Ini memang effort banget buat ngangkat ranjang, dan harus bayar 500.000 buat ngangkat ranjang karena ada mobil khususnya, mobil box gitu. Jadi aku masuk keadaannya kosong kayak gini dan kembali kosong. Ini berantakan banget, tapi nanti harus panggil Mbak buat bersihin semuanya. Dan have to officially saying goodbye buat view ini, view yang bagus banget. Di Jakarta nggak akan mungkin bisa dapetin view kayak gini lagi. Anyway, it's been a good year. Walaupun aku cuma tinggalin 6 bulan with such a waste of money yang 6 bulan nggak kepake, tapi really grateful to be stayed here. Jadi sekarang aku udah di rumah, ini aku udah capek banget. Kalau misalnya kalian lihat ya, ini aku udah bener-bener kayak lusuh banget karena ya emang baru saya pindahan semuanya. Akhirnya semua udah beres karena harus dipack, di-unpack, diberesin, dimasukin gudang, yang mana mau dipakai, yang mana nggak dipakai, dan banyak keluarga juga dan orang-orang yang ngebantuin gitu. Tapi kan tetap aja eventually harus aku sendiri yang ngurusin dan milah-milah gitu. Nah, aku pengen cerita sedikit sebenarnya. Jadi aku 1 tahun tinggal di apartemen tersebut. Temannya itu yang lokasinya ada di daerah Tangerang, Karawaci. Dan aku saat lihat apartemen itu kayak udah suka banget karena luasnya oke banget. Terus karena udah ada interiornya, jadi udah cukup PW. Sama yang terakhir itu view-nya tuh oke banget, yang kayak tadi aku udah ceritain, dimana lagi bisa dapet view lapangan golf. Nah tadinya itu dia kasih harga tuh sekitar 100-120 juta gitu. Terus aku iseng nawar kayak 120 juta kayak mahal banget ya, ini buat 1 tahun ya, 1 tahun iseng nawar ke 70 juta gitu. Terus akhirnya orangnya itu mungkin karena kosongnya langsung dikasih. Jadinya kayak aku mikir, oh emang mungkin udah jodoh. Jadi udah decide untuk tinggal di sana. Karena aku pikir juga story good aku yang di Alam Sutera itu nggak terlalu jauh dari daerah Karawaci. Jadi untuk kontrol tuh gampang. Tapi keluarga aku tuh semuanya tinggalnya di Jakarta dan aku bukan anak Tangerang. Ternyata pas di situ aku sempat tinggal di Bali tuh selama kayak 4 bulan, which apartemennya nggak ditinggalin sama sekali. Terus aku di karantina MasterChef itu juga 4 bulan, which aku nggak pakai sama sekali. Jadi aku udah buang almost 8 bulan kayak di luar apartemen. Dan kalian bayangin dari 12 bulan cuman kepake tuh kayak 4-5 bulan efektivitasnya. Jadi kayak sebetulnya bener-bener rugi. Dan itu tuh harus masih bayar
listrik dan maintenance setiap bulan. Maintenance itu 1,5 jutaan gitu ya kalau nggak salah. Terus listriknya itu juga 1 juta kira-kira, sama harus bayar air 500.000, internet gitu kan. Jadi intinya kira-kira expenses yang harus dikeluarkan per bulan tuh 3-4 juta untuk kebutuhan kayak air, listrik, maintenance. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung 48 juta yang dikeluarkan lagi untuk semuanya, ditambahin dengan semuanya kira-kira 110 juta gitu kan. Nah akhirnya ya aku mikir nggak efektif juga kalau misalnya aku lanjutin lagi untuk rent di sana. Ya aku udah tahu, maksudnya aku juga mungkin nggak mungkin di karantina lagi kan, tapi agak sulit karena agak terlalu jauh. Karena untuk setiap hari aku tuh pasti ke Jakarta, ada meeting di Jakarta, terus ketemu keluarga tuh di Jakarta, jadi agak sulit gitu, dan macet banget kan di tol. Jadi kalau misalnya aku harus bolak-balik terus, costnya juga tinggi, harga bensin yang lagi naik, kemarin aku isi bensin tuh hampir 800.000 guys. Oke, terus udah gitu tol, udah gitu waktu gitu, jadi nggak efektif. Jadi aku decided untuk balik ke rumah orang tua. Dan kenapa aku mau balik ke rumah orang tua, karena sebetulnya aku tuh lagi proses ongoing untuk bangun rumah, dan untuk rent lagi kan pasti harus mengeluarkan kos yang lebih besar kan. Jadi yaudah deh, coba dulu kerja lebih keras untuk nabung supaya bangun rumah. Doain ya supaya rumahku bisa cepet jadi, dan aku akan share ke kalian juga. Kalian pengen tahu atau enggak, kayak sebenarnya kalian lebih kayak bodo amat gitu, tapi kalau misalnya kalau kalian pingin tahu, aku akan cerita lebih mengenai kayak prosesnya, terus kayak bangun rumah tuh apa aja sih yang dibutuhin, kenapa bangun rumah, atau mungkin kayak desainnya tuh kayak gimana, desain yang aku suka tuh kayak gimana. Karena ini bangun rumahnya tuh benar-benar pure dari nol gitu, dan itu juga bukan dibayarin ya, lebih ke nabung uangnya sendiri untuk bangun tempat tinggal gitu. Dan itu juga karena didesain dari nol, itu sesuai dengan style yang aku suka gitu. Nah next slide aku akan kasih lihat rumahnya itu kira-kira sekarang progresnya kayak gimana. Jadi aku pindah karena aku sebetulnya lagi ongoing untuk bangun rumah ini ya, yang tengah ini. Rumah itu masih proses. Rumahnya itu actually start dari bulan Oktober, tapi dihancurin dulu bangunannya dan start dari tanah kosong. Dan sekarang lagi proses ongoing, akan ada 3 lantai. Kalian mau tahu atau kalian pingin gak sih aku cerita mengenai progres rumah, atau kayak apa aja yang harus disiapin, atau bahkan kayak nanti looksnya kayak gimana? Kalau kalian pingin tahu, kalian ikutin YouTube channel aku. Anyway, thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel. Bye bye.